Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Ahadi Esos, ikuti rapat koordinasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tahun 2022. Mari kita saksikan video berikut ini. Senin 21 November 2022 pada pukul 19.30 pembukaan rakor yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 23 November 2022 ini diikuti ribuan ASN Kementerian Agama baik daring dan luring mengusung tema transformasi pengawasan Inspektorat Jenderal menjadi organisasi yang adaptif dan agil diikuti Kepala KUA Kecamatan Sambas Ahadi Esos bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas Haji Sipni SPDI MPD serta Kepala Seksi PHU Dr. Rendes Herlan di Aula PL HUD. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas saat membuka rapat koordinasi pengawasan atau Rakornas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tahun 2022 menyampaikan dua hal, yaitu peningkatan kualitas layanan publik serta mencegah kecurangan atau fraud dalam pengadaan. Rapat koordinasi pengawasan atau Rakornas dipaparkan Irjen Kementerian Agama Faisal Ali Hashim menyampaikan bahwa Rakornas kembali dilaksanakan setelah 5 tahun terakhir. Faisal mengakui bahwa peran pengawasan internal saat ini masih belum seperti yang diharapkan. Pelaksanaan pengawasan belum dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang keberhasilan dan pencapaian tujuan program prioritas Kementerian Agama. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nizar MAG membahas 4 pilar melatar belakangi transformasi digital sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pertama, terlalu banyak aplikasi pelayanan saat ini. Ada 2.300 aplikasi. Kedua, indeks sistem pelayanan pemerintahan berbasis elektronik masih dalam kategori cukup. Ketiga, masih lemahnya keamanan data atau proteksi data. Keempat, belum adanya unit pelayanan IT. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Dr. Pahala Nainggolan CA memaparkan, gratifikasi itu terkait dengan jabatan, hadiah ulang tahun istri pimpinan, gratifikasi itu tiba-tiba diberi, suap itu dijanjikan kedua-duanya akan diproses, pemerasan itu orangnya akan diadili, 30 hari akan terbebas jika pemberian itu dilaporkan ke KPK, hindari budaya korupsi, tegasnya. Dr. Arman Syifa MACC AKCA CSFA merupakan Kepala Auditoriat FA Kantor Pusat BPK RI Jakarta memaparkan salah satu proses pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab dan tugas pokok di Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh dilewatkan. Artinya harus menjadi satu bagian yang utuh dalam sebuah pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka BPK berkewajiban memantau dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRHP, ungkapnya. Dilanjutkan super app tahap ketiga, lalu peningkatan keamanan informasi dan jaringan, lalu perbaikan infrastruktur dukungan implementasi transformasi digital. Yang terakhir adalah kita akan melaunching tahun digitalisasi berkelanjutan. Itu kira-kira roadmap pelaksana SPB Kementerian Agama. Nanti yang Pak Iwan, nanti yang secara nasional. Ini latar belakangnya. Terus next, mas. Slide-nya next. Terus, nah ini. Jadi latar belakang kenapa transformasi digital yang mengarah pada sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi sangat urgen dan penting. Yang pertama adalah terlalu banyak aplikasi layanan yang saya katakan tadi. Jadi sesuai hasil pemetaan aplikasi PTKN, Kanwil, dan unit eselon 1 pusat
yang dilakukan mulai April sampai Oktober 2022, Kementerian Agama saat ini memiliki lebih kurang 2.300 aplikasi. Coba, apa Mbak mumet itu? Ya, pengen datanya sendiri-sendiri, nggak bisa tergabung dalam satu. Yang sebagian besar merupakan aplikasi layanan, baik layanan internal maupun layanan publik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ini yang saya akan tahu, indeks sistem pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Agama masih dalam kategori cukup. Ini yang tahun 2020 itu masih 0. Ini sudah lumayan karena kita agak sedikit kejar, lalu masih cukup, ya, belum sampai kepada baik lah, apalagi sangat baik. Dengan program transformasi digital seharusnya diiringi dengan peningkatan penyelenggaraan SPPE di Kementerian Agama dalam kategori baik, mestinya ini yang lazim, ya. Yang keempat, kenapa ini penting, masih lemahnya keamanan data dan informasi. Ya, jadi padahal ini kita masuk pada era revolusi industri 4.0, mestinya ini basisnya seluruhnya adalah digital. Seperti yang semalam Pak Menteri katakan, kalau kita kehilangan istri mungkin tidak begitu, tapi kehilangan AP rasanya ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ya, mestinya itu harus dijiwai dalam kita dalam konteks ini. Era digital yang membuat dunia menjadi boundless diikuti dengan meningkatnya serangan keamanan di dunia digital terhadap aplikasi dan jaringan yang ada di Kementerian Agama. Ini saya rasa proteksi keamanan ini juga belum. Ya lumayan, yang penting pokoknya ada transformasi digital dulu, nanti selanjutnya harus ada pengamanan cyber dalam konteks ini. Yang keempat, belum adanya unit layanan IT. Kita masih hanya HDI, Humas Data dan Informasi. Belum ada layanan unit IT. Nah, beberapa unit teknis yang seharusnya fokus terhadap layanan yang diberikan harus berbagi fokus mengelola IT. Karena belum ada satu unit khusus yang menangani layanan IT. Dan nanti karena struktur ini memang sangat ketat dan tidak memungkinkan, ya nanti diatur apakah itu Satgas ataupun apa namanya, ya. Kemudian yang berikutnya, set berikutnya, saya dapat 2%. Begitu dapat tendernya dikasih 2% karena OTT. Udah telak, udah suap namanya. Sudah ada janjian di depan 2% dan direalisir. Jangan diberi, Pak, dijanjikan saja suap itu sudah ada di dana oleh rakyat. Itu kita bilang suap ini lebih ngeri. Gratifikasi itu sebenarnya termasuk suap. Tapi karena dikasih jendela 30 hari, sok segera dilaporkan bahwa saya menerima ini loh. Oke, nanti ditaruhkan milik negara. Ya, ambil. Akan capek ya melapor-lapor gitu. Mending ditolak. Baik kita bilang. Satu, Bapak Ibu sekalian, ini saya menjawab sekaligus buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama yang saya maksudkan adalah boleh buat seragam, bukan ngasihnya ke kanwilnya nanti bikin seragam. Benar. Dari awal sudah disebut, saya menghibahkan ini untuk kanwil Kemenak dan digunakan sebagai pemberian seragam gitu. Itu boleh Pak, tapi bukan ke Pak Kanwilnya, bukan ke lembaganya Pak, kantor wilayah Kemenak. Jadi harus ke lembaga. Jadi nanti terserah yang mau ngasih, itu disebut mau seragam, mau apapun silakan. Dan di Kanwil Kemenak dicatat sebagai hibah Pak, gitu kan. Tahun ini Kanwil Kemenak dapat hibah dari masyarakat, gitu ya. Itu seragam misalnya. Jadi itu salah satu cara yang kita pikir paling realistis Pak. Kalau dilihat di regulasi tidak boleh sama sekali dan tidak ada jalan keluarnya. Tapi saya bilang ya sudah, kita lihat di lapangan aja lah. Indonesia ini kan bukan orang-orang yang nggak ada budayanya. Dia terima kasih beneran, Masa kita sadis bener orang mau terima kasih nggak mau dikasih, nggak mau kita terima. Nah kita bilang ternyata ada celahnya Pak. Kalau gratifikasi pemberian ke individu terkait jabatan
Nah, tapi kalau hibah itu pemberian ke lembaga pemerintah dan diperbolehkan. Ada peraturan Menteri Keuangannya yang waktu itu kita sempat lihat gitu. Jadi kita bilang sekarang kalau memang masyarakat sangat ingin mendukung Kemenak atau sangat senang atas pelayanan yang diberikan Kemenak gitu, silakan sampaikan dalam bentuk hibah ke lembaga. Jadi bukan ke Pak Kanwil, tapi ke kantor wilayah. Nah, hal yang sama juga untuk makanan, Pak. Kalau menurut saya nih Pak Kanwil, ya jangan dong anak buahnya jadi terbeban gitu untuk memberikan makanan ke Pak Kanwil. Pak Kanwil tiap hari makan kaledo kan bisa kolesterolnya tinggi juga, Pak. Jadi saya bilang ini bagian dari budaya gratifikasi. Memang diatur, Pak. Kalau memberi makanan, bukan lapor ke KPK, tapi segera berikan ke panti asuhan dan orang yang tidak mampu. Saya nangkep, Pak Kanwil pikir juga, ya namanya orang ngasih, Pak, saya tolak susah gitu. Nah, lain kali, Pak, mungkin ditolak saja, Pak. Ya caranya kan Pak Kanwil lebih tahu lagi mana cara nolaknya supaya orang nggak tersinggung. Karena kalau dia mau ngasih makanan masih banyak, fakir miskin dan panti asuhan yang jauh lebih berterima kasih ketimbang Pak Kanwil. Pak Kanwil udah susah nolaknya, udah sampai ngebagi satu segala. Coba kalau dibagiin ke panti asuhan, udah nggak perlu dibagi tuh Pak. Saya bilang itu budayaan yang sudah mulai harus digeser, Pak. Karena pemberian ke Pak Kanwil dari bawahannya pasti terkait jabatan. Hanya karena dia makanan, bukan berarti juga boleh diterima atau boleh diberikan ke satpam atau siapapun yang di dinas. Segera Pak berikan pengertian bahwa Pak Kanwil ini tidak perlu disumbang makanan. Pak Kanwil ini udah makmur, sudah kenyang tiap hari, bahkan kalau tiap hari suruh kasih kaledo repot. Gitu. Jadi silakan kalau mau menyumbang orang yang membutuhkan. Saya pikir begitu. Terima kasih. KUA Sambas melaporkan.